Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman. Jadi mungkin untuk mempersiapkan UAS BM2, jadi saya akan sedikit mereview kembali materi-materi dari biokimia dari sistem respirasi. Baik, mungkin sebagai pendahuluan singkat saja. Jadi dalam suatu sistem tubuh, biokimia itu seperti layaknya seperti pendukung dari fungsi respirasi itu sendiri, dari fungsi-fungsi tubuh itu sendiri. Jadi dia bertindak secara tidak langsung pada fungsi-fungsi tubuh. Bahkan pada salah satu kasus, misalnya pada HBS, itu bisa bisa satu molekul saja yang berubah itu dapat mempengaruhi mekanisme dari keseluruhan tubuh sehingga terbentuklah patofisiologi. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama nih. Jadi dari kita kan sudah tahu sendiri sistem respirasi itu apa. Sistem respirasi itu adalah proses pertukaran gas, oksigen masuk dan karbon dioksida keluar untuk menjaga kelangsungan hidup. Nah, nanti ini sistem respirasi ini memasuk oksigen ke seluruh tubuh, kemudian membuang karbon dioksida sebagai produk dari metabolisme. Nah, organ-organ yang digunakan dalam sistem respirasi terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru hingga ke alveoli. Nah, kemudian untuk tahapan respirasi seluler ini sepertinya sudah pernah kita pelajari di sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin ini dapat kita lewati. Mungkin untuk sekedar ini saja, sekedar singkatannya saja ini, kalau glikolisis itu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat di sitoplasma. Kemudian ada konversi asam pirufat menjadi asetil CoA di matriks mitokondria, itu disebut dekarboksilasi oksidatif. Kemudian siklus Krebs itu kita sudah tahu sendiri, itu serangkaian reaksi itu untuk menghasilkan ATP, NADH dan FADH2. Yang dimana ini adalah metabolisme dari sel itu sendiri. Kemudian ada rantai transport elektron, pembentukan sebagian besar ATP melalui transfer elektron dan fosforilasi oksidatif. Mungkin nanti bisa sendiri dipelajari terkait hal-hal ini. Oke, jadi yang pertama dulu kita review kembali lagi. Jadi dalam pertukaran dalam bernapas itu ada dibagi, ada difusi, ada ventilasi, difusi, perfusi. Ada 3 ralat. Nah, ventilasi itu sendiri itu ya proses kita dari menghirup udara dari atmosfer ke paru-paru itu. Kemudian untuk difusi, kita lanjut ke difusi nih. Nah, mungkin sedikit menambahkan lagi, yang kalau dia ventilasi itu dia pertukaran gas itu bergantung pada gradien tekanan dari pulmo. Jadi ketika tekanan parsial tekanan parsial oksigen dari atmosfer itu lebih tinggi daripada yang ada di dalam paru-paru, maka gradien tekanan akan berlaku di situ. Jadi dari tekanan parsial yang tinggi akan menuju ke tekanan parsial yang rendah, sehingga dari oksigen di atmosfer itu nanti masuk ke dalam pulmo. Nah, dan begitupun sebaliknya. Nah, kemudian di alveolus itu terjadi namanya difusi gas. Nah, di sini itu dia memanfaatkan dari molekul itu berpindah dari area konsentrasi yang tinggi ke rendah. Nah, untuk membran yang melapisi
alveolus dengan kapiler itu adalah sel pneumosit tipe 1. Kemudian ada juga sel pneumosit tipe 2 di situ yang dimana dia menghasilkan surfaktan agar alveolus itu tidak kolaps. Oke, mungkin ini faktor laju difusi mungkin kita bisa lewati. Nah, kemudian kita bahas kepada hemoglobin dan mioglobin. Mungkin kita awali dulu dari hemoglobin. Kalau saya sendiri itu lebih suka memahami hemoglobin itu sebagai mobil yang memiliki 4 tempat duduk. Nah, jadi andai di sini tuh hemoglobin itu adalah protein, dia adalah protein heme dan globin. Nah, dia terdiri dari 4 rantai globin dan 4 gugus heme, yang dimana hemoglobin ini kita sebut dengan 2 protomer alfa beta gitu. Nah, dia mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada mioglobin. Kalau mioglobin itu sendiri itu ibarat dia adalah mobil yang mobil yang hanya memiliki satu tempat duduk. Jadi dia hanya mengangkut satu molekul oksigen saja, yang dimana ini nanti diikat ke yang ada di otot, mioglobin. Jadi dia mio sendiri itu adalah otot, jadi dia adalah protein yang ada di otot. Nah, ketika kita misalnya seperti olahraga berat itu lebih cepat oksigen itu diambil dari cadangan yang disimpan di otot, karena tidak mungkin untuk mengambil dari darah dengan cepat. Jadi makanya mioglobin ini diciptakan oleh Tuhan agar ya seperti mendukung dari mungkin dari nenek moyang kita dalam bertahan ketika melarikan diri dari predator. Nah, terus untuk mungkin sedikit tambahan saja. Hemoglobin itu dan mioglobin itu dia adalah protein yang mengandung besi. Nah, mungkin secara ringkasnya begitu. Untuk lebih lengkapnya itu kalian bisa mencari tahu sendiri. Jadi secara singkat itu hemoglobin itu terdiri dari ada gugus, ada besi di tengah dari hem itu sendiri yang dikelilingi oleh cincin porfirin dengan gugus-gugus sampingan. Nah, kemudian kita lanjut kepada mekanisme pengikatan oksigen. Nah, hemoglobin itu sendiri dia ada 2 keadaan. Dia adalah tense. Dia keadaan tense dan relax, atau yang kita orang singkat dengan T-state atau relax state. Jadi itu ibarat kata itu dia keadaan kaku dan keadaan relax. Nah, pada saat eritrosit atau hemoglobin itu mencapai alveolus, itu dia afinitasnya itu masih rendah. Dia bentuknya adalah tense state, keadaan kaku. Nah, untuk pengikatan satu molekul oksigen itu dibutuhkan energi yang lebih besar. Ketika satu oksigen terikat kepada satu rantai pada hemoglobin, itu memicu konformasi atau bentuk mengubah konformasi dari hemoglobin itu sendiri, sehingga yang awalnya dari keadaan kaku berubah menjadi keadaan rileks, yang akhirnya membuat molekul oksigen yang selanjutnya itu lebih mudah untuk mengikat. Nah, untuk sekedar tambahan saja tadi, kalau hemoglobin itu dapat mengikat hingga 4 molekul oksigen.
Nah, kurva yang nanti dihasilkan itu bentuknya sigmoid karena ya tadi cooperative binding. Cooperative binding itu yang tadi saya jelaskan bahwa ketika satu molekul oksigen itu terikat maka akan memicu perubahan keadaan dari kaku ke rileks sehingga molekul oksigen selanjutnya itu lebih mudah terikat. Ini dia. Ini seperti yang kita lihat, hemoglobin itu awalnya ini dia untuk naik itu dia masih landai. Tapi pada suatu titik dia itu meningkat. Jadi dibutuhkan ini energi lebih. Kemudian ketika mencapai di sini tekanan parsial P50 sekitar 26 sampai 27 mg air raksa, itu terjadi perubahan yang signifikan. Disinilah titik balik di mana kurva menjadi bergeser ke kiri sehingga saturasi oksigen meningkat. Nah, ini awalnya mana ya? Nah, ini seperti saya jelaskan tadi bentuk-bentuknya. Afinitas rendah. Kemudian pergeseran kurva disosiasi. Kurva itu dapat dipengaruhi oleh apa? Oleh pH, CO2 sama 2,3 bifosfogliserat. Nah, apa sih maksudnya kenapa sih pH, CO2 dan 2,3 bifosfogliserat itu mempengaruhi mempengaruhi kurva? Maksudnya bagaimana sih caranya? Nah, ini seperti yang dijelaskan nih, ada efek Bohr yang dimana itu ketika sel melakukan metabolisme itu kan dia menghasilkan energi dan juga CO2 sebagai produk sampingan. Nah, produk sampingan ini dapat menyebabkan pH turun. Bagaimana sih caranya pH dapat turun tuh? Jadi CO2 tuh ketika dihasilkan dari metabolisme itu dia nanti 7%-nya itu akan terlarut dalam plasma, terlarut langsung di plasma. Nah, kemudian 23% itu terikat dalam bentuk karbaminohemoglobin. Nah, kemudian semoga ini saya tidak salah ya. Semoga saya tidak kebalik ya, semoga saja. Kemudian untuk apa? Kebanyakan itu 70%-nya 70% atau sebagian besar itu dalam bentuk HCO3. Nah, CO2 ini sebagai produk sampingan itu ketika diubah menjadi HCO3 itu dia dengan bantuan enzim karbonat anhidrase, itu dia kira-kira begini. Tunggu sabar. CO2 dan apa tadi, Dik? CO2 dan H2O ya. Ya, CO2 dan H2O reaksi bolak-balik dengan H+ dan HCO3-. Sebenarnya di sini ada H2CO3, cuman yang kita perlu
perlu tanamkan itu adalah CO2 dan H+ ini. CO3 juga sih. Nah, jadi tadi kita bilang apa sih? Sudah saya bilang bahwa ketika penghasilan metabolisme CO2 itu ada enzim namanya apa? Karbonat anhidrase. Karbonat anhidrase. Karbonat anhidrase. Nah, ini yang mengubah secara bolak-balik itu H+ dan HCO3-. Ketika CO2 ini diubah dalam bentuk HCO3-, otomatis ada H+ di situ yang terbentuk. Nah, H+ di sini, proton di sini itu sesuai teori dari asam basa itu dapat meningkatkan jumlah atau konsentrasi H+ di dalam darah kan. Jadi otomatis pH darah itu akan turun atau meningkat keasamannya. Nah, sehingga ini dapat kita katakan bahwa CO2 itu dapat mempengaruhi dari pH itu sendiri. Selain itu, CO2 juga ini dapat menjadi sebuah sinyal kepada hemoglobin nanti ketika sampai di sel. Jadi ketika ketika ini sel, ini adalah sel. Kemudian ini adalah darah, hemoglobin yang mengangkut oksigen kan? Oksigen. 4O2 dah. Hemoglobin itu walaupun satu eritrosit itu bisa mengangkut banyak oksigen. Nah, cuman ini secara garis besarnya saja. Jadi ini nanti mereka menghasilkan CO2, nanti kan juga ada terciptanya H+ dan HCO3 kan, karena dari hasil CO2 itu sendiri tadi. Walaupun tidak semua CO2 itu diubah menjadi asam karbonat atau HCO3. Nah, ini ibarat kayak sinyal begitu. Dia sinyal kayak, weh, di sini tuh udah habis oksigennya. Sudah ibaratnya kami tuh sudah bekerja, kami butuh tambahan asupan. Begitu. Nah, kemudian ada satu lagi yang kurang, ada 2,3 BPG. 2,3 BPG itu dikeluarkan 2,3 BPG itu terjadi ketika ketika jaringan itu mengalami hipoksia. Nah, itu juga dapat menjadikan sebuah indikator bahwa hemoglobin untuk melepas oksigen. Correct me if I'm wrong ya. Oke, nah terus apa hubungannya dengan pergeseran tadi gitu? Nah, karena ketika CO2 itu dihasilkan kan, itu nanti akan menyebabkan pergeseran ke kanan, afinitas turun. Tetapi kurva nanti akan naik karena dengan afinitas turun, maka oksigen ini bakal terlepas karena mendapatkan sinyal dari CO2. Nah, sama lingkungannya juga kan berubah menjadi asam. Nah, itu juga yang membuat sinyal di mana hemoglobin melepas oksigen. Makanya di sini disebutkan faktor pemicu pergeseran ke kanan, afinitas turun, itu adalah peningkatan CO2, peningkatan H+, dan peningkatan 2,3 BPG, sama peningkatan suhu. Nah, untuk pemicu pergeseran ke kiri ya kita tinggal balikkan saja. Biasanya pergeseran ke kiri ini terjadi ketika hemoglobin itu mencapai alveolus kan. Nah, sebenarnya ada satu lagi efek Haldane, efek Haldane. Nah, itu nanti dia di alveolus, jelek sekali gambarku. Nah, terus ini darah. Ini nanti kan O2 masuk ke darah toh. Nah, karena ada pengikatan oksigen ini lebih
lebih bisa menempel ke hemoglobin, kemudian itu berlaku efek sebaliknya, CO2 nanti turun. Nah, karena CO2 turun, nanti afinitasnya akan naik lagi kan? Afinitas akan kembali naik, yang awalnya dari keadaan rileks itu nanti akan kembali ke keadaan kaku. Nah, begitu dia. Nanti dari keadaan inilah terulang lagi siklusnya seperti di awal tadi. O2 lagi masuk, kemudian membutuhkan energi untuk mengikat, nanti mengubah konformasi jadi dari keadaan kaku menjadi keadaan rileks. Begitupun seterusnya. Oke, jadi apa lagi ya? Jelek sekali ini PPT ku kepotong. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Ini peran ion bikarbonat. Ini apa? Ya, memang ion bikarbonat ini menjaga keseimbangan pH darah. Ini kan sudah saya jelaskan ini. Gas terlarut sekitar 7%. Oke, berarti betul tadi HbCO2 itu ya sekitar 20-30%, dan ini bentuk ion bikarbonat adalah cara yang utama. Nah, kenapa sih bikarbonat itu menjadi sistem buffer? Seperti yang saya jelaskan tadi kan, H+ itu bersifat asam. Dia itu jadi ibaratnya kandungan H+ di dalam darah itu bisa diatur, makanya dapat disebut buffer. Sama HCO3. HCO3 ini kan bersifat basa. Jadi dia dapat mempengaruhi juga asam basa dari tubuh kita. Asam basa dari tubuh kita itu kan sekitar 7,35 sampai 7,45. Makanya perlu dipertahankan dalam rentang normal seperti itu. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan enzim karbonat anhidrase, yang dimana ini CO2 menjadi H2O dengan H2O nanti berubah jadi H2CO3, nanti dengan bantuan lagi karbonat anhidrase mengubahnya menjadi H+ dan HCO3-. Nah, ya reaksi ini bolak-balik, jadi bisa reversibel lah. Oke, jadi varian hemoglobin. Mungkin ini sekedar singkatan saja ya. Oke, jadi yang harus kalian ingat itu adalah hemoglobin itu normalnya pada dewasa itu adalah HbA, dan hemoglobin A2, HbA2. Oke, terus kita jelaskan hemoglobin janin. Nah, tadi itu kalau tidak salah saya ada dikatakan juga. Nah, ini pergeseran ke kiri, afinitas naik, itu hemoglobin fetal, hemoglobin bayi. Kenapa sih hemoglobin bayi itu dapat menyebabkan kurva saturasi oksigen itu kurva afinitas itu bergeser ke kiri? Itu dikarenakan ini hemoglobin utama pada janin dan bayi baru lahir memiliki afinitas oksigen yang tinggi. Kenapa? Karena bayi itu harus mengambil oksigen dari ibunya. Makanya afinitasnya itu harus lebih tinggi dari ibunya agar dia dapat mencuri oksigen dari ibunya. Mungkin kata mencuri itu agak kasar ya, tapi ya begitulah cara yang kata yang dapat menggambarkan hemoglobin janin ini. Kemudian ada hemoglobin sickle cell atau HbS. Nah, ini varian genetik ini. Terjadi itu perubahan saya lupa itu dari apa menjadi valin. Intinya salah satu dari rantai protein itu berubah, rantai protein hemoglobin. Sabar, saya izin verifikasi.
Nah, ini dia. Jadi HBS itu terjadi ketika hemoglobin, salah satu rantai hemoglobin yaitu kan hemoglobin itu kan 2 alfa beta, protomer 2 alfa beta kan. Nah, yang terganggu itu adalah rantai betanya, yang dimana itu asam glutamat salah satu rantai proteinnya itu berubah menjadi valin. Nah, valin ini dia, aduh ya Tuhan, sakit dadaku. Aduh. Valin ini dia bersifat hidrofobik, jadi dia takut air, yang dimana ini nanti akan mengubah konformasi dari hemoglobin itu sendiri. Karena kita seperti yang kita tahu itu ya, hemoglobin itu adalah rantai protein. Jadi kalau satu saja mengalami kesalahan dapat mengubah konformasi dari hemoglobin itu sendiri. Nanti itu hasil dari hemoglobin sickle cell itu nanti akan menghasilkan eritrosit yang berbentuk bulan sabit. Nah, biasanya ini juga akan menyumbat aliran darah. Kemudian hemoglobin terglikasi HbA1c. Nah, sebenarnya HbA1c ini ya cuman tambahan saja sih, for your information saja ya. Ini ada di rumah sakit itu pengukuran HbA1c, yang dimana ini mengukur indikator gula darah dalam 1 bulan enggak sih? Astaga, salah dalam 120 hari, karena eritrosit itu kan dia umurnya 120 hari, jadi benar sekitar 3 bulan 369 120 hari bukan persen. Iya, 30, 60, 90, 4 bulan dah sih. 4 bulan. Ya, begitulah intinya, itu mengukur ya sesuai umur dari eritrosit itu sendiri. Nanti ya di rumah sakit itu ya ada pasien, astagfirullah. Maksudnya ya ada beberapa yang gula darahnya diukur normal, tapi setelah HbA1c dicek itu ternyata di atas. Jadi dapat dipastikan orang tersebut tidak menjaga gula darahnya. Kemudian ini ada tambahan keracunan karbon monoksida. Nah, ini sepertinya sudah pernah selalu dibahas ya. Oke, kita masuk ke regulasi dari asam basa. Oh iya, tunggu sabar. Saya beri tambahan saja yang CO tadi. Nah, ini karbon monoksida ini ya dapat berikatan kuat dengan hemoglobin. Afinitasnya itu sekitar berapa 200 kali sampai 300 kali. Jadi ketika CO2 ini melekat begitu di hemoglobin, dapat menyebabkan hipoksia ke jaringan, karena di sel itu oksigen yang memang sudah ada di dalam hemoglobin itu tidak dapat terlepas ke sel, dan begitupun sebaliknya ketika di alveolus, ketika CO2 sudah mengikat, maka O2 otomatis tidak dapat berikatan ke hemoglobin. Oh iya, saya baru teringat juga terkait ini. Sebenarnya kalian pernah enggak sih kayak penasaran kenapa sih kalau CO2 ini kenapa tidak dibuat saya dalam bentuk HbCO2 saja, langsung terikat di hemoglobin sesuai definisi di awal tadi kan? Sesuai definisi di awal tadi bahwa hemoglobin itu mengikat oksigen dan CO2 untuk diantarkan ke sel dan keluar
tubuh. Nah, sebenarnya ini untuk tambahan saja. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, untuk yang cara pertama itu gas terlarut dalam plasma itu seperti seperti sebuah sinyal untuk agar dapat berdifusi di sel dan di alveolus. Karena kalau tanpa ada bentuk ini ya sinyal itu tidak akan terbentuk. Kemudian ini berikatan dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Nah, ini juga berpengaruh nantinya di efek Haldane tadi, yang dimana efek Haldane ini penting karena kalau tanpa CO2 yang terikat dengan HbCO2 ya oksigen juga susah untuk masuk. Kemudian dalam bentuk HCO3. Nah, HCO3- ini asam karbonat ini dibuat dalam bentuk itu untuk menjaga atau penyangga dari asam basa dari tubuh kita. Oke, lanjut. Nilai normal pH darah ini sudah tadi 7,35 sampai 7,45. Ini sistem buffer tubuh juga sudah saya jelaskan, CO2 dan H2O, reaksi bolak-balik menjadi H2CO3, reaksi bolak-balik menjadi H+ dan HCO3-, yang dimana HCO3- dan H+ ini penting dalam buffer darah, jadi otomatis CO2 juga perlu dalam regulasi ini. Nah, karena sebenarnya dalam buffer tubuh itu organ yang paling menjaga dalam menjaga buffer itu adalah ginjal. Paru-paru itu sebenarnya tidak ibaratnya itu dia sebagai misalnya kayak ketika tubuh mengalami asidosis atau alkalosis, dia hanya dapat memberikan kompensasi secara parsial. Dia hanya membantu mendekati keadaan normal sebelum akhirnya nanti ginjal yang mengaturnya, karena ginjal sendiri itu kalau tidak salah perlu sekitar waktu 48 jam itu untuk mengatur dari asam basa ini sendiri. Entah itu dia nanti kalau asidosis dia berarti nanti menyerap asidosis bukan begitu deh, asidosis pH di bawah itu nanti dia HCO3- diserap. Kemudian kalau pH naik itu nanti HCO3 dibuang. Atau ini juga bisa itu HCO3 ini bisa juga, atau tambahan H+. Kalau asidosis itu H+ dibuang. Kalau di pH tinggi alkalosis itu H+ ditahan. Nah, begitulah regulasi dari cara ginjal menjaga buffer. Kemudian untuk peran paru ini mungkin bakal ada ya. Jadi secara ringkas itu ya dengan cara ya hipoventilasi atau hiperventilasi. Orang kalau hiperventilasi nanti dia bernapas secara itu dia bakal mengurangi CO2 secara cepat. Jadi nantinya pH tubuh itu nanti jadi naik atau berubah menjadi lebih alkali. Kemudian untuk yang kalau misalnya tubuh itu memang sudah alkali, jadi dia nanti akan hipoventilasi karena dia menjaga agar CO2 ini tidak dibuang, karena CO2 ini kan penting dalam CO2 ini kan penting dalam membuat tubuh lebih asam sehingga pH dapat turun. Oke, ini sekedar ini saja. Jadi gangguan asam basa itu ya ada 4. Ada asidosis respiratorik, asidosis metabolik, alkalosis respiratorik, alkalosis metabolik. Untuk bedanya itu ya bedanya di pengaruhnya. Kalau respiratorik itu pengaruhnya ke tekanan parsial dari CO2.
Ini pengaruhnya, sabar. Asidosis respiratorik itu pengaruhnya adalah PCO2-nya itu tinggi, ya kan? Karena kan tekanan parsialnya tinggi, berarti otomatis ya konsentrasi dari CO2 di dalam darah itu tinggi. Terus kalau alkalosis respiratorik itu PCO, tekanan parsial CO2-nya itu di bawah. Kemudian kalau asidosis metabolik itu dia HCO3 minnya itu dia rendah. Kemudian alkalosis itu tinggi. Sebenarnya ada lagi mekanisme kompensasi, tapi entahlah apakah bakal keluar nanti atau tidak. Tapi secara garis besar inilah yang mempengaruhi dia respiratorik dan metabolik. Ini tambahan. Ini atau H plusnya. H plusnya tinggi. Sama H plusnya rendah. Oke. Jadi kalau cara kita misalnya nanti menjadi dokter, ya nanti aminkan saja yang kita nilai nanti itu selain saturasi oksigen, ketika analisis gas darah itu kita cek juga berapa tekanan parsialnya dari ini, atau biasanya sudah ada sih saturasi oksigen sama karbon dioksidanya. Kemudian cek pH-nya, selain pH-nya ya kita juga harus cek tekanan parsialnya. Nanti dari situ kita bisa tentukan apakah dia respiratorik atau metabolik dengan melihat tekanan parsial dan HCO3 min. Oke, kita masuk ke biokimia surfaktan paru. Kalian tahu nggak sih apa itu surfaktan? Surfaktan itu adalah suatu ibarat gitu, suatu jadi begini, kayak di alveolus itu terdapat cairan yang dimana ini kan molekul air itu sendiri itu dapat saling berikatan. Nah, kalau saling berikatan, molekul ini saling tarik menarik dapat menyebabkan alveolus menjadi kolaps karena molekul-molekulnya itu saling berikatan. Bukan berikatan sih, saling tarik menarik. Nah, jadi dibutuhkan tenaga lebih untuk agar supaya alveolus ini mengembang. Untuk mengembang itu butuh tenaga lebih. Nah, fungsi dari surfaktan mana sih, mau ganti warna. Ketika ibarat nih ada surfaktan datang, biasanya itu adalah surfaktan itu ada beberapa kandungan di dalamnya, tapi yang utama itu adalah DPPC, di palmatoyl fosfaditil kolin. Nah, itu dia. Nah, nanti dia ini akan mengurangi dari ikatan-ikatan molekul yang ada di air ini. Nah, karena dia mengurangi ikatan-ikatan yang ada di air, maka otomatis tegangan yang ada pada air itu akan berkurang, sehingga tegangan permukaan dari alveolus juga akan berkurang, sehingga nantinya untuk melebarkan atau mengembangkan alveolus itu jauh lebih mudah. Nah, oke. Pada bayi, RDS pada bayi. Nah, pada bayi itu biasanya pneumositi P2-nya belum berkembang, terutama pada bayi prematur. Jadi kadang alveoli mereka itu kolaps. Jadi mereka bakal diberikan obat agar ibarat kayak merangsang
pneumosit sudah, yang penting tabel baca ya. Pneumosit tipe 2 merangsang pematangan dari pneumosit tipe 2 sehingga nanti DPPC itu terproduksi. Kasihan. Oke, lanjut di radikal bebas dan antioksidan di paru atau ROS. What is ROS? ROS is a reactive oxygen species. Ini adalah radikal bebas yang sering-sering terdengar tuh di iklan-iklan, radikal bebas. For your information, ini ya, antioksidan itu di tubuh kita sebenarnya sudah ada antioksidan untuk menjaga tubuh kita. Nah, selain dari yang ada di tubuh kita, yang di tubuh kita itu ada berapa ya? Ada SOD, katalase, dan glutathione peroksidase. Ya, glutathione peroksidase. Tapi glutathione peroksidase ini butuh tambahan yang namanya GSH. Nanti cari dah sendiri itu GSH, what is that? GSH tuh glutamat, cysteine sama hisin. Ya, itu kandungan itulah. Tapi ya kalian cukup tahu. Antioksidan. Nah, selain antioksidan yang ada di tubuh kita, itu ada juga dari luar. Ada yang namanya vitamin E. Kita sebenarnya sudah belajar ini di vitamin dan mineral. Vitamin E ini dia antioksidan dia. Oke. Jadi, bagaimana sih? Apa sih? Jenis-jenis ROS itu sebenarnya ada berapa ya? Ada mana ya, tidak ditulis di sini. Ada O2- atau oksigen yang tereduksi, kemudian ada apa lagi ya, H2O2 kalau tidak salah ya, correct me if I'm wrong. Terus sama ada satu lagi, saya lupa, tapi intinya ada 2 lagi maksudnya, tapi satunya saya lupa. H2O2 sama OH yang yang radikal. Jadi apa sih? Radikal bebas ini ya dapat, karena dia reaktif, jadi dia dapat merusak DNA sel dan komponen-komponen seluler. Jadi kalau salah satu molekul yang ada di dalam tubuh kita, dalam sel kita itu bermasalah karena adanya radikal bebas, maka ya sel juga bakal mengalami kerusakan juga. Nah, nantinya ya otomatis dapat mempengaruhi secara keseluruhan tubuh kita. Nah, untuk caranya itu jadi begini. Jadi ada apa nih? Ini apa tadi? Superoksida. Nanti tubuh kita itu mengeluarkan namanya enzim, mau ganti warna, SOD, super SOD, super oksidase ya. Iya kah? Namanya beneran super oksidase kah? Sabar ya. Barang kita nih tengah malam, gabut sekali. Ya, kalau nggak salah itu SOD itu namanya superoksidase, yang dimana itu bakal merubah superoksida menjadi
H2O2. Tapi H2O2 ini kan menghasilkan lagi apa di apa sih? Ada lagi sebenarnya dia OH yang radikal. Nah, di sini tuh ada dua yang dapat diubah agar tidak radikal lagi. Ada dengan katalase yang dimana nanti akan membentuk H2O, dan juga ada juga dengan cara glutathione peroksidase dengan bantuan GSH, sehingga nanti tercipta juga H2O, tapi ya tidak ada apa ya, tidak ada apa sih, saya agak lupa juga, tapi intinya itu ada lipid yang bersifat radikal, makanya perlu dengan bantuan glutathione peroksidase ini. Oke. What is this? Ini mungkin cuma tambahan saja ya, cairan pleura ya, rasio protein yang ini juga sepertinya kemarin tidak terlalu banyak keluar ya, tidak ada juga sih, jadi mungkin ini just to know aja. Oke, baik, itu saja mungkin dari saya yang dapat saya sampaikan. Jadi apabila ada pertanyaan, saya pun sebenarnya masih belajar ya, jadi tolong jangan judge saya. We listen and we don't judge. We listen and we don't judge. Oke, baik. Terima kasih. Xie. Bagaimana tuh xie? Saya agak lupa lagi. Xie 2 kali. Bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.